Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, marilah taklim pada kesempatan pagi hari ini kita awali bersama dengan membaca doa pembuka majelis, diawali dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai karunia dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka bersama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan ibadah salat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkenan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam marilah tidak lupa senantiasa kita panjatkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, nabi panutan dalam kehidupan kita ini, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah. Ibu bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba membahas tentang kunci kebahagiaan dalam hidup kita ini. Tentu kita semua menginginkan dan berharap dalam kehidupan kita ini mendapatkan satu kehidupan yang bahagia. Tidak hanya bahagia di dunia, tetapi kita nanti bisa menggapai kebahagiaan di akhirat. Karena kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan kita di akhirat. Dunia ini adalah merupakan terminal saja, satu tempat untuk menuju ke kehidupan yang abadi, kehidupan di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita menanam, dan akhirat itu tempat kita memanen. Oleh karena itu
sebagaimana doa kita setiap baca sholat itu senantiasa memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kebahagiaan dunia dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa kita. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini permohonan kita, tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit orang yang di dalam hidupnya ini tidak mendapatkan apa yang dinamakan yang diharapkan itu, ya, kebahagiaan yang diinginkan itu. Dan ini menjadi usaha kita bagaimana supaya kita bisa bahagia tidak hanya di dunia dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini ada satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu shalihah wa auladuhu abraran wa khunaqahu shalihina wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Rasulullah bersabda, 4 macam dari kebahagiaan manusia. Ada 4 macam, 4 hal. Ya. Kalau manusia itu mendapatkan 4 hal ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Dan ini menjadi perantara kita bahagia tidak hanya di dunia, tetapi bahagia juga di akhirat. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihah. Ketika manusia itu diberi pasangan hidup yang sholih, yang sholihah. Kalau di sini dikatakan zaujatuhu sholihah. Ini seorang suami yang mendapatkan istri pasangan yang sholihah. Apakah ini hanya khusus? Ya. Kalau zauj itu adalah pasangan hidup. Jadi kalau istri ya pasangan hidupnya adalah suami. Jadi kalau seorang istri punya pasangan suami yang sholih. Kalau yang suami punya pasangan istri yang sholih. Artinya pasangan yang sama-sama sholih. Pasangan yang sama-sama sholih. Ini yang pertama. Kalau kemudian yang kedua, wa auladuhu abraran. Ya. Ketika manusia itu diberi anak, yang namanya bersuami istri itu cita-citanya salah satu diantaranya adalah untuk melangsungkan keturunan. Nah, ketika suami istri itu hidup berkeluarga, tentu harapannya adalah memiliki anak keturunan. Nah, yaitu anak keturunan yang sholih. Abraran di sini, anak yang
berbakti, berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, wa khulaqahu sholihin. Ketika manusia itu mendapatkan teman yang baik. Nah, bagaimana teman yang baik nanti kita coba dalami bersama. Kemudian yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Mata pencariannya itu berada di wilayahnya, di negerinya sendiri. Ini ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, 4 macam inilah yang menyebabkan manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Walaupun dalam kehidupan ini orang mengukur kebahagiaan itu macam-macam. Ada orang yang menyatakan bahagia itu kalau di dalam kehidupan ini mendapatkan harta yang banyak. Tetapi tidak sedikit orang yang memiliki harta yang banyak tetapi dia tidak merasakan bahagia. Karena jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kekayaan harta yang banyak itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita mencoba melihat satu fenomena di kota-kota besar, banyak orang yang bergelimang harta tetapi kemudian hartanya itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Ada juga orang yang menyatakan bahwa orang itu kalau bahagia kalau mendapatkan kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi. Tapi pada kenyataannya tidak sedikit orang yang memiliki jabatan yang tinggi merasa hidupnya tidak bahagia, tidak bahagia. Dia merana dan menghadapi problem-problem kehidupan yang dihadapi sehingga tidak merasakan bahagia dengan jabatan itu. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kebahagiaan itu tidak semata-mata diukur dengan harta dan jabatan yang dimilikinya. Tapi kebahagiaan yang sejati adalah tadi 4 hal itu ukurannya. Yang pertama adalah pasangan hidup yang soleh. Kalau suami memiliki istri yang soleh, bagaimana ciri seorang istri yang solihah itu? Ya, karena istri itu adalah merupakan sebagai pendamping hidup, teman diskusi di dalam rumah tangganya, teman untuk saling curhat. Jangan sampai kemudian curhatnya pada orang lain. Permasalahan-permasalahan keluarga itu banyak, maka jangan sekali-kali curhatnya kepada orang lain. Sehingga ketika suaminya itu dalam kondisi gundah itu apa nih? Bingung, galau, istrinya datang untuk menghibur,
Istrinya datang untuk memberikan semangat. Ketika dalam kondisi kalut, dia bisa memberikan pencerahan. Ketika dia dalam kondisi marah, suami istrinya datang untuk bisa meredam kemarahan suaminya. Inilah istri yang salihah. Ciri yang pertama itu. Ciri yang kedua, istri yang salihah itu adalah yang senantiasa taat kepada perintah suaminya. Ini ditegaskan oleh Allah di dalam Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas-shalihatu qanitatu hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang saleh itu, wanita yang salihah itu, qanitatu hafizatun lil ghaib, yaitu yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Maksudnya ketika suaminya tidak ada di rumah. Jangan sampai memasukkan laki-laki lain di dalam rumahnya tanpa seizin suami. Tanpa seizin suami. Bahkan ada kisah ketika zaman Rasulullah SAW itu ada seorang wanita yang sudah berkeluarga, kemudian suaminya itu berperang, berjihad keluar rumah mengikuti Rasulullah untuk berperang. Dia berpesan agar tidak keluar rumah sampai suaminya itu pulang. Sampai suaminya pulang. Nah, singkat cerita bahwa si istri ini punya orang tua yang sedang sakit. Diberitahu, diberi kabar bahwa orang tuanya sakit. Tetapi dia ingat pesan suaminya, maka dia tidak datang kepada orang tuanya sampai orang tua itu meninggal. Maka kejadian itu ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah wanita itu termasuk anak yang durhaka kepada orang tuanya? Bahkan Rasulullah memberikan satu jawaban, dia masuk surga gara-gara punya anak yang salihah, yang senantiasa taat kepada suaminya. Karena kalau seorang istri itu ketaatan yang pertama setelah taat kepada Allah adalah taat kepada suaminya. Nah, ini kalau ada seorang istri wanita yang salihah seperti itu, maka orang tuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena memiliki anak yang salihah. Ya, kalau sekarang kira-kira gimana? Langkah Langkah ini menjadi satu langkah, sehingga
yang seperti ini tentu dilandasi karena keimanan kepada Allah. Atau malah ketika suaminya tidak ada, apa lagu yang disampaikan ciper ditandur neng tengah sawah mampir bojo neng. Nah ini maaf sekarang ini nuwun sewu kemaksiatan di mana-mana disebabkan karena wanita yang tidak soleh. Ketika ada seperti itu, tentu keluarga itu kan bahtera rumah tangga itu tentu akan rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini ukuran yang pertama kebahagiaan seseorang adalah ketika seorang suami itu memiliki istri yang soleh. Demikian juga sebaliknya kan begitu ya. Demikian sebaliknya. Karena zauj itu adalah pasangan. Jadi yang bisa merusak rumah tangga itu tidak hanya berasal dari wanita. Yang merusak rumah tangga seseorang itu bisa juga berasal dari suami. Maka sekarang dikenal ada istilah kalau pria yang punya win, ya kan, wanita idaman lain. Kalau wanita punya pil, pria idaman lain. Ini yang merusak rumah tangga. Maka ini menjadi penting bagi kita. Bagaimana kehidupan rumah tangga kita ini bisa merupakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Syaratnya adalah pasangan kita harus soleh. Untuk bisa soleh ini tentu ya ada upaya bagaimana kemudian kedua-duanya sama-sama dibekali, dipahamkan kepada dinullah, agama Allah. Karena agama Allah itulah yang mengatur hidup dan kehidupan kita, mulai dari hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Ini yang pertama. Maka ketika yang belum punya pasangan, ya bagaimana mencari pasangan yang solehah. Kalau wanita, kalau laki-laki, kalau perempuan, ya bagaimana mencari pasangan yang soleh. Ini problem kita. Bahkan Mon Sewu ada kisah di Jakarta, seorang pejabat itu berantakan rumah tangganya karena istrinya, pasangannya itu punya pria idaman lain. Demikian juga sebaliknya. Ini yang pertama nih. Fasolihatu qanitatul hafidhatu lil ghaibi ma hafidhallah. Jadi wanita yang soleh itu di samping tadi menjadi pendamping yang menyejukkan hati ketika dalam kondisi marah, menjadi penerang ketika dalam kegelapan, ya. Juga dia senantiasa taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada di dalam hati. Diterangkan ya, bahwa ciri wanita yang sholihah itu in nadarta syaratka wa in amataha ata'atka ya. Artinya apa? Jika dilihat itu menyejukkan, menenangkan, menyenangkan. Dan jika diperintah dia taat. Ini kemudian
istrinya dan memelihara harta suaminya. Ini dalam hadis, ada hadis yang sifatnya hasan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa khair? Qala allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakram. Pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab Rasulullah, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3231 dan diriwayat Imam Ahmad ini hadis nomor 251. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Jadi ciri wanita yang baik itu, satu, menyenangkan jika dilihat suaminya, nyenengke hati ning ora nyenengke. Yang kedua, taat kepada suami. Yang ketiga, tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya, yang menyebabkan suaminya tidak senang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan 4 hal tadi, ya. Wa auladuhu abraran. Ketika seseorang itu mempunyai anak yang senantiasa berbuat baik, ya, anak yang bisa berbuat baik itu adalah anak yang soleh. Maka doa kita itu, ya, di samping kita juga senantiasa memberikan teladan kepada anak-anak kita, ini kita senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi habli. Jadi sebagai seorang orang tua, ini senantiasa mendoakan kepada anak-anaknya agar diberi anak-anak yang soleh. Bahkan kita sebagai orang tua itu, kalau kita lihat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 kalau tidak salah itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah orang tua itu takut, khawatir apabila meninggalkan anak keturunan yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, di belakang kita itu anak-anak yang lemah, dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim, yang kalian takut kepada mereka, anak-anak yang lemah. Lemah apanya? Lemah imannya, lemah akalnya, lemah kreativitasnya. Jadi bagaimana kita meninggalkan anak-anak yang kuat imannya, kuat akalnya, kuat ekonominya. Ini menjadi harapan orang tua. Ada kekhawatiran
kuat tadi, kuat keimanannya, kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat kreativitasnya dan sebagainya. Ya, sehingga menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ini merupakan investasi kita sebagai orang tua ketika kita sudah tiada. Kan putus semua amal kita kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Ini betul gampil, tidak mudah. Tantangan sekarang ini luar biasa. Sekarang generasi muda itu dirusak dengan apa? Berbagai fasilitas. Ya, sekarang teknologi luar biasa. Ya kan? Kadang-kadang orang tua sudah di nomor 2 kan. Yang nomor 1 adalah temannya. Teman anak-anak kita sekarang itu ini mempengaruhi pola pikir, pola perilaku. Ini hati-hati. Maka ketika anak-anak kita itu menggunakan media yang namanya HP ini mesti harus dibatasi. Maka sekolah-sekolah yang kemudian sekarang ini mengendalikan anak-anak di dalam penggunaan HP ini sekarang diserbu orang tua. Bahkan nggak yang larang pun dia mau. Ya. Ketika sekolah-sekolah berasrama itu biasanya HP itu ditahan oleh musyrifnya, bisa digunakan pada waktu-waktu tertentu. Artinya dibatasi penggunaan HP supaya apa? Supaya tidak terpengaruh oleh konten-konten yang ada di HP. Ini yang melingkupi anak-anak kita ini tidak mudah. Belum lagi sekarang minuman keras. Ya. Sekarang sedang marak di Kabupaten Sleman ini outlet 23. Ya. Sekarang sudah ada penolakan di mana-mana. Packingnya orang kuat itu. Ketika polsek mengandalkan satu operasi saja, kemudian tangan yang di atasnya sudah bergerak. Inilah tantangan kita merusak generasi muda ya, dengan minuman keras, sehingga maaf sekarang ini ya, dengan miras itu pengaruh perilaku anak-anak menjadi tidak terkendali. Yogyakarta terkenal dengan kritik dan sebagainya, ini meresahkan masyarakat. Ini yang kedua, bagaimana memiliki anak yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, kita akan merasakan bahagia kalau memiliki teman, sahabat, karib ya, yang yang baik, bi'ah solihah, lingkungan yang baik. Teman yang baik itu teman dikala suka dan duka. Ketika dia suka ikut berbahagia, ketika duka dia menjadi penghibur. Tidak menjadi seperti ini, senang, ya, merasa senang, ya. Ketika temannya susah dan susah ketika temannya senang. Jadi mestinya kita teman yang baik itu adalah teman yang ikut dalam kondisi suka maupun duka. Ini kita akan merasakan bahagia kalau memiliki teman-teman yang seperti itu. Yang terakhir adalah ketika dalam hidup ini kita dimudahkan untuk mencari rezeki. Kalau di sini digambarkan rezekinya di negerinya sendiri. Ketika rezeki itu di negeri orang lain berarti bisa dengan keluarga kan? Ini akan mengurangi kebahagiaan keluarga.
inilah yang perlu kita upayakan bersama, ya. 4 hal itu agar kita mendapatkan atau merasakan kebahagiaan di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Istri yang salihah, anak-anak yang senantiasa berbuat baik. Bagaimana mencari teman yang sejati adalah teman yang dikala suka dia ikut berbahagia, dikala kita duka dia juga merasakan atau berempati dengan kedukaan kita. Inilah yang mesti harus kita upayakan. Dan yang terakhir, bagaimana kita dalam hidup ini diberi kemudahan untuk mencari rizki. Jika 4 hal itu kita miliki, maka insya Allah kita akan merasakan bahagia, tidak hanya di dunia tetapi akan sampai kebahagiaan kita di akhirat. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk memiliki 4 hal itu dalam kehidupan ini, dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan kedamaian, yang di dalam istilah Al-Qur'annya adalah keluarga yang sakinah, dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan kehidupan keluarga kita menjadi rusak dan keluarga kita menjadi berantakan. Ya. Semoga Allah meridhoi usaha kita bersama. Mari kita tutup bersama taklim pada kesempatan pagi ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu